Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Trisna Ferdiansyah, NIM 0442500805. Saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila. Di sini diminta untuk presentasi ya. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya sudah tertera seperti ini. Dan di sini saya mengambil fokus yaitu ke nomor yang 2, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Oke, baik, langsung saja ke PPT yang sudah saya buat. Di sini slide 1, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Konteks sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai golongan, agama, dan suku bangsa. Perkembangan Pancasila. Perumusan. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh BPUPKI dan dikemukakan oleh Presiden Indonesia pertama yaitu Ir Soekarno pada sidang 1 Juni 1945. Setelah melalui proses panjang, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 disepakati rumusan final pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD 1945. Kedudukan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Implementasi. Pada masa ini, Pancasila menjadi pedoman untuk membangun identitas dan arah kehidupan berbangsa yang baru merdeka. Ciri utama masa ini. Pada fokus peneguhan kedaulatan dan penyatuan bangsa, belum ada tafsir politik yang mendalam terhadap Pancasila, sifatnya masih ideal dan normatif. 2. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 1949 sampai 1950. Konteks sejarah, hasil dari konferensi meja bundar KMB melahirkan bentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat RIS pada 27 Desember 1949. Perkembangan Pancasila. Pancasila tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi RIS. Pada dasar negara RIS disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa dan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, serta kebangsaan yang pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, karena bentuk federal dianggap tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada 17 Agustus 1950. Ciri utama masa ini. Pancasila tidak menjadi dasar konstitusional utama secara formal, tetapi masih diakui secara ideologis oleh sebagian besar rakyat. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Konteks sejarah. Setelah kegagalan konstituante menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Perkembangan Pancasila. Pancasila didasarkan kembali sebagai dasar negara yang sah. Namun, dalam praktiknya, Soekarno menafsirkan Pancasila secara ideologis dan politik melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk menyatukan kekuatan politik. Manipol Usdek, Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan Pancasila. Ciri utama masa ini adalah Pancasila sering dipolitisasi untuk mendukung kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu dibatasi demi stabilitas politik. 4. Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Konteks sejarah. Setelah peristiwa G13 PKI 1965, kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto. Rezim Orde Baru menegaskan dirinya sebagai penyelamat Pancasila dari pengaruh komunisme. Perkembangan Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi tunggal negara, terutama setelah TAP MPR nomor 2 MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Dikenalkan program penataran P4 untuk membentuk kesetiaan ideologis rakyat kepada Pancasila. Namun, praktiknya cenderung otoriter karena tafsir Pancasila dimonopoli oleh pemerintah. Ciri utama masa ini. Pancasila digunakan untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan oposisi dianggap bertentangan dengan Pancasila. 5. Masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Konteks sejarah.
Krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter menyebabkan kejatuhan Soeharto, 1998. Era reformasi menandai kebangkitan demokrasi dan keterbukaan. Perkembangan Pancasila. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional, namun dengan penafsiran yang lebih demokratis dan inklusif. Tidak lagi digunakan sebagai alat politik atau alat indoktrinasi. Upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila secara substantif, seperti toleransi, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pembentukan lembaga seperti BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat pemahaman ideologis di masyarakat. Ciri utama masa ini, Pancasila menjadi pedoman etis dan moral dalam kehidupan berbangsa, bukan alat kekuasaan. Ditekankan pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Kesimpulan, periode awal kemerdekaan, ciri utama Pancasila, Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Kedua, RIS, ciri utama Pancasila, Pancasila tidak tercantum formal tapi masih diakui. Periode demokrasi terpimpin, ciri utama Pancasila, Pancasila ditafsirkan politis oleh Soekarno. Periode Orde Baru, ciri utama Pancasila, Pancasila dijadikan ideologi tunggal, P4. Periode Reformasi, ciri utama Pancasila, Pancasila ditafsirkan kembali secara demokratis dan kontekstual. Baik, sekian dari tugas 1 saya untuk mata kuliah Pancasila ini. Saya Dani Trisnaveriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.